He has a personal fortune estimated at $250 million. He lives in a cave atop a range of mountains in Afghanistan. From there, he controls a web of financial, logistical, and strategic assistance to Sunni Islamic groups engaged in what they consider a jihad or holy war. Pada tahun 1998, John Miller, seorang wartawan BBC, berkesempatan untuk mewawancarai Osama bin Laden secara eksklusif. Ia mengungkapkan, di balik pembawaannya yang tenang dan terkesan ramah, pesan yang disampaikan justru berisi ancaman yang mengerikan. Tanpa membedakan antara personel militer maupun warga sipil biasa, Bin Laden menegaskan bahwa seluruh warga Amerika Serikat adalah target dari aksinya. Ia secara terbuka meramalkan kedatangan hari kelam bagi Amerika Serikat, serta bersumpah akan terus menyerang hingga pasukan Amerika Serikat mundur dari tanah mereka. Pernyataan ini bukan sekedar gertakan, melainkan sebuah deklarasi perang terbuka sebelum 3 tahun tragedi 9/11 terjadi. At the end, I went back to the Arabic-speaking Iraqi fixer who had come with us on the trip, and I said, "Did he answer any of the questions?" And he said, "We need to get the tapes, and we need to get out." He declared war on America. You will leave when the bodies of American soldiers and civilians are sent in the wooden boxes and coffins. That is when you will leave. Wawancara John Miller pada Mei 1998 tersebut pada akhirnya menjadi sebuah gambaran masa depan yang menjadi kenyataan. Apa yang diucapkan oleh Bin Laden di dalam gua terpencil yang saat itu mungkin terdengar seperti omong kosong atau bualan semata dari sebuah kelompok kecil berubah menjadi kenyataan yang sangat mengerikan. The U.S. reportedly had the chance to capture Osama bin Laden, but didn't. Captured al-Qaeda fighters say bin Laden was at the Battle of Tora Bora. Washington Post reports he escaped because the army failed to send troops after him. Di Tora Bora, CIA meyakini bahwa inilah kesempatan terbaik untuk mengakhiri perburuan Osama bin Laden. Namun, kesempatan itu hilang begitu saja. Bin Laden diduga meloloskan diri, melintasi perbatasan menuju wilayah Pakistan. Kegagalan ini memicu kekecewaan di internal CIA. Banyak perwira lapangan merasa para pemimpin di Washington tidak mengerahkan kekuatan yang cukup untuk menutup jalur pelarian bin Laden. Mereka percaya jika kesempatan ini dimanfaatkan sepenuhnya, perburuan bisa saja berakhir di Tora Bora. Bagi mereka, ini bukan sekedar kegagalan operasi. Ini adalah peluang yang terbuang sia-sia untuk memberikan keadilan bagi para korban serangan 9/11, terutama warga New York yang menjadi sasaran utama tragedi tersebut. Another Osama bin Laden propaganda video surfaced today in the Arab world. In this video, bin Laden does not look like a man under attack or running for his life. He is not escaping us. I mean, this is a guy who 3 months ago was in control of a country. Now he's maybe in control of a cave. Ada kekhawatiran besar setelah Osama bin Laden dan anggota Al-Qaeda berhasil keluar dari Afghanistan. Begitu berhasil lolos, mereka bisa pergi kemana saja, dan kemungkinan tempat persembunyian mereka nyaris tak terbatas. Selama bertahun-tahun, bin Laden selalu berhasil menghindari kejaran CIA, bahkan jauh sebelum tragedi 9/11. CIA telah memburunya sejak tahun 1996. Mereka tahu bin Laden bukan target yang mudah. Ia memahami cara berpindah, menyembunyikan jejak, dan menjaga agar keberadaannya tetap dirahasiakan. Karena itu, CIA mulai mengubah pendekatannya. Pertanyaannya bukan lagi di mana Osama bin Laden, melainkan siapa yang membantunya. Di sebuah rumah di Jalalabad, mereka menemukan sebuah rekaman video yang memperlihatkan Osama bin Laden sedang membahas operasi 9/11. Dalam rekaman yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 2001 itu, bin Laden beberapa kali mengarahkan ucapannya kepada seseorang yang berada di balik kamera dan memanggilnya dengan nama Mukhtar. Bahkan, putra bin Laden yang masih kecil juga menyebut nama yang sama. Bagi CIA, itu adalah petunjuk yang sangat penting. Mereka meyakini Mukhtar merupakan bagian dari lingkaran terdalam bin Laden dan mungkin termasuk segelintir orang yang mengetahui lokasi persembunyiannya. Masalahnya, tidak ada yang mengetahui siapa sebenarnya Mukhtar. Wajahnya tidak pernah muncul dalam rekaman, sehingga identitasnya tetap menjadi misteri. Nama Mukhtar bukanlah nama baru bagi CIA. Julukan itu telah muncul dalam sejumlah laporan intelijen pada musim semi 2001.
beberapa laporan menyebut bahwa seseorang yang menggunakan nama tersebut merekrut dan melatih anggota jaringan Al-Qaeda untuk menjalankan serangan di Amerika Serikat. Namun, saat itu perhatian CIA dan FBI masih terpecah ke berbagai arah. Mereka berfokus melacak Khalid Al-Mihdhar yang kemudian diketahui menjadi salah satu pembajak pesawat American Airlines dengan nomor penerbangan 77 pada serangan 9/11. Di saat yang sama, mereka juga menyelidiki Zacharias Moussaoui, seorang warga Prancis yang ditangkap di Minnesota karena pelanggaran imigrasi dan kemudian dijuluki sebagai pembajak ke-20 karena diduga dipersiapkan untuk ikut dalam rencana serangan tersebut. Selain itu, intelijen Amerika juga beroperasi dengan asumsi bahwa dalang utama di balik perencanaan serangan 9/11 adalah sosok lain. Akibatnya, petunjuk mengenai sosok misterius yang bernama Mukhtar tidak segera menjadi prioritas utama. Di dalam Al-Qaeda sendiri, Bin Laden tidak bekerja sendirian. Ia berada di puncak struktur organisasi, dibantu oleh wakilnya yang bernama Ayman Al-Zawahiri. Di bawah mereka terdapat sejumlah tokoh kepercayaan yang menjalankan berbagai operasi penting. Salah satunya adalah Abu Zubaidah yang saat itu diduga sebagai kepala operasi Al-Qaeda dan seorang agen misterius yang hanya dikenal sebagai nama Mukhtar. Meski telah melarikan diri dari Afghanistan, jaringan Al-Qaeda tidak berdiam diri. Mereka terus menyusun rencana untuk melancarkan serangan berikutnya. Hanya 3 bulan setelah tragedi 9/11, seorang anggota Al-Qaeda bernama Richard Reed berusaha meledakkan pesawat komersial dengan menyembunyikan bahan peledak di dalam sepatunya. Upaya yang kemudian dikenal sebagai Subom Plot itu menjadi percobaan serangan besar pertama Al-Qaeda sejak peristiwa 9/11. Disturbing incident on board an American Airlines jet this afternoon. Officials say a flight attendant discovered a passenger carrying a bomb on the jumbo jet. This man intended to commit suicide and take the plane down. Enough explosives in his shoes to trigger, quote, a major disaster. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, insiden tersebut menjadi peringatan bahwa jaringan Al-Qaeda masih aktif dan tetap memiliki kemampuan untuk merencanakan serangan terhadap Amerika Serikat. Penyelidikan CIA kembali menemui jalan buntu, namun tak lama kemudian perhatian mereka beralih kepada seorang tokoh penting dalam jaringan Al-Qaeda yang bernama Abu Zubaidah. Pada saat itu, CIA meyakini bahwa Abu Zubaidah merupakan salah satu tokoh senior Al-Qaeda yang bertanggung jawab mengatur logistik, perekrutan, dan berbagai aktivitas operasional. Melalui serangkaian terobosan intelijen, mereka berhasil memetakan pola pergerakannya di Pakistan. Jejak itu akhirnya mengarah ke kota Faisalabad. Setelah mempersempit pencarian menjadi beberapa lokasi yang dicurigai, CIA mengambil langkah yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya, yaitu melakukan penyergapan ke seluruh lokasi tersebut secara serentak. Dan pada Maret 2002, CIA melakukan penyergapan dan berhasil menangkap Abu Zubaidah. Namun, ia mengalami luka tembak yang cukup parah, sehingga harus segera dilarikan ke rumah sakit. Pada malam itu, seorang tenaga medis mendekati salah satu agen FBI yang berjaga dan memperingatkan bahwa Abu Zubaidah mengalami sepsis. Infeksinya telah meracuni organ dalamnya dan kemungkinan besar ia tidak akan bertahan hidup hingga esok hari. Demi mencegah hilangnya sumber informasi yang sangat penting, wawancara itu pun segera dilakukan. Di luar dugaan, Abu Zubaidah justru bersikap sangat kooperatif. Ia mulai membeberkan informasi mengenai seorang perencana serangan Al-Qaeda. Seorang agen FBI yang mendampingi interogasi kemudian meminta konfirmasi identitas melalui galeri foto teroris paling dicari yang tersimpan di perangkat digital rekannya. Ketika sebuah foto ditunjukkan dan ditanyakan, apakah ini orangnya? Abu Zubaidah menjawab bukan. Agen tersebut tidak menyadari bahwa rekannya telah memperbesar foto yang salah di layar. Namun, ia tetap menanyakan identitas sosok di foto itu. Kemudian Abu Zubaidah menjawab, dia adalah Mukhtar. Agen FBI itu segera melihat kembali foto tersebut. Orang yang selama ini dikenal sebagai nama samaran Mukhtar ternyata adalah Khalid Sheikh Mohammed alias KSM. Penemuan itu mengejutkan para penyidik. Selama bertahun-tahun, mereka memburu Khalid Sheikh Mohammed, tetapi belum memahami sepenuhnya posisinya di dalam jaringan Al-Qaeda. Namun, pengungkapan terbesar baru saja dimulai. Ketika pembicaraan berlanjut, Abu Zubaidah menyatakan bahwa Khalid Sheikh Mohammed adalah perencana serangan 9/11. Di saat itulah, kepingan teka-teki mulai tersusun. CIA menyadari bahwa KSM bukanlah sekedar anggota Al-Qaeda, melainkan orang yang merencanakan operasi terbesar dalam sejarah kelompok tersebut dan bekerja sama dengan Osama Bin Laden untuk mewujudkan serangan 9/11. He looks at me and he says, "Don't play games with me, brother. Don't play games with me. You know who this guy. This is Mukhtar. This is a mastermind of the plane operations." Ketika Abu Zubaidah mengungkapkan keterlibatan KSM dalam tragedi 9/11, CIA menyadari bahwa KSM sudah lama terobsesi dengan World Trade Center. 8 tahun sebelum serangan 9/11, Ramzi Youssef,
yang masih memiliki hubungan keluarga dengan KSM lebih dulu mencoba menghancurkan World Trade Center. Pada saat itu, bersama sejumlah rekannya, ia meledakkan sebuah mobil van berisi bahan peledak di area parkir bawah tanah World Trade Center. Tujuannya bukan sekedar menciptakan ledakan, tetapi merobohkan salah satu menara agar menimpa menara lainnya, sehingga menewaskan puluhan ribu orang. Namun, rencana itu gagal. Ledakan memang menewaskan 6 orang dan melukai lebih dari 1.000 lainnya. Tetapi struktur kedua menara tetap berdiri. Sejumlah penyelidik menyatakan bahwa dengan jumlah bahan peledak yang lebih besar atau posisi kendaraan yang berbeda, kerusakan yang ditimbulkan bisa saja jauh lebih parah. Dari balik layar, KSM turut memberikan dukungan terhadap operasi tersebut. Beberapa bulan sebelum pengeboman, ia mengirim uang sebesar $660 kepada Mohammed Salameh yang menjadi salah satu pelaku untuk membiayai aksi tersebut. Namun, kegagalan pengeboman di tahun 1993 tidak membuat KSM menyerah. Setelah serangan itu, ia terus menyusun berbagai rencana baru. Masalahnya, ia tidak memiliki sumber daya untuk mewujudkannya, hingga akhirnya ia bergabung dengan Al-Qaeda di Afghanistan dan bertemu dengan Osama bin Laden. Di sanalah KSM mengajukan sebuah gagasan yang lebih ambisius. Jika bom di area parkir gagal merobohkan World Trade Center, maka pesawat komersial akan dijadikan senjata. Sasarannya bukan hanya World Trade Center, tetapi juga Pentagon dan gedung Capitol dalam sebuah serangan yang akan melumpuhkan Amerika yang belum pernah dilakukan siapapun. Dari sinilah lahir rencana yang kemudian berkembang menjadi serangan 9/11. Jika ada satu orang yang dapat disebut sebagai arsitek di balik operasi tersebut, maka orang itu adalah KSM. Osama bin Laden berperan sebagai pemimpin Al-Qaeda yang memberi dukungan dan perlindungan, sementara KSM adalah orang yang menyusun dan merancang mekanismenya. Setelah serangan 9/11, KSM menghilang dari radar. Selama berbulan-bulan, ia berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari penangkapan. Namun, setelah serangkaian operasi intelijen rahasia, CIA akhirnya memperoleh petunjuk bahwa KSM bersembunyi di Rawalpindi, Pakistan. Dari informasi itulah yang kemudian membuka jalan menuju salah satu operasi penangkapan paling penting dalam perang melawan Al-Qaeda. CIA and Pakistani agents hit the two-story villa hard, bashing in doors and sweeping up anything of interest. Family members said everyone was asleep when they came. Khalid Sheikh Mohammed was caught in his underwear. It was his birthday. Khalid Sheikh Mohammed is an American Hansenite. Al-Qaeda's top planner is now out of action. Penangkapan KSM merupakan titik balik yang sangat penting. CIA mengetahui bahwa hubungan KSM dengan Osama bin Laden sangatlah dekat. Mereka berpikir jika KSM berhasil ditangkap, ia dapat membawa mereka kepada Osama bin Laden. Untuk pertama kali sejak bin Laden lolos dari Tora Bora, CIA merasa memiliki petunjuk yang benar-benar kuat. Di sebuah lokasi penahanan Black Sheet CIA di Polandia, KSM memberi berbagai informasi mengenai struktur dan operasi Al-Qaeda. Berdasarkan keterangannya yang diperkuat oleh informasi dari berbagai sumber intelijen, CIA menyimpulkan bahwa bin Laden masih memimpin Al-Qaeda secara aktif. Ia tetap menyetujui dan terlibat dalam perencanaan berbagai operasi dari tempat persembunyiannya. Kesimpulan itu membuat ancaman terasa semakin nyata. CIA khawatir serangan berikutnya hanya tinggal menunggu waktu, dan kekhawatiran itu segera terbukti. Pada 15 November 2003, 2 truk bermuatan bom diledakkan di depan 2 rumah ibadah di Istanbul, Turki. Serangan itu menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan lainnya. Hasil penyelidikan kemudian menyimpulkan bahwa serangan tersebut diorganisasi oleh jaringan Al-Qaeda. Ancaman itu kembali berlanjut. Pada 11 Maret 2004, 10 bom meledak hampir bersamaan di 4 kereta komuter di kota Madrid, Spanyol. Serangan tersebut menewaskan 191 orang dan melukai sekitar 1.800 lainnya, menjadikan salah satu aksi paling mematikan dalam sejarah modern Eropa. Setahun kemudian, pada 7 Juli 2005, 4 ledakan mengguncang sistem transportasi umum di London. 3 bom meledak di kereta bawah tanah, dan 1 lainnya menghantam sebuah bus di pusat kota. Serangan itu kembali menunjukkan bahwa ancaman Al-Qaeda masih jauh dari kata berakhir. Those pictures you're seeing from Aldgate reiterating what we're now being told by Scotland Yard, that this is a major incident. The emergency is a major incident. These are nothing but cold-blooded killers. They do not value life the way we value life in the civilized world. Bagi CIA, pola ini menunjukkan perubahan besar. Sebelum serangan 9/11, mereka mengenal Al-Qaeda sebagai satu organisasi yang terpusat. Namun, setelah invasi Afghanistan, jaringan itu justru berkembang menjadi berbagai cabang dan kelompok yang beroperasi di sejumlah negara. Dengan kata lain, bin Laden seolah berhasil menyebarkan pengaruh Al-Qaeda. Ada serangan demi serangan.
CIA menyadari bahwa ancaman berikutnya dapat muncul kapan saja dan di mana saja. Satu-satunya cara untuk menghentikan ancaman itu adalah menemukan Osama bin Laden. Meski KSM memberi banyak informasi mengenai struktur dan operasi Al-Qaeda, ada satu hal yang selalu ia rahasiakan, yaitu pembahasan Osama bin Laden. Dalam setiap kesempatan, ia berusaha melindungi pemimpinnya dan menolak memberikan informasi yang dapat mengarahkan pada lokasi persembunyiannya. Situasi inilah yang kemudian memicu perdebatan besar di dalam pemerintahan Amerika Serikat. Setelah serangan 9/11, muncul pembahasan mengenai penggunaan metode yang kemudian dikenal sebagai Enhanced Interrogation Technique atau interogasi yang ditingkatkan. Untuk menjalankan kebijakan tersebut, pemerintah Amerika Serikat mendirikan fasilitas penahanan di Teluk Guantanamo. Salah satu alasan pemilihan lokasi itu adalah agar para tahanan dapat ditahan dan diinterogasi di luar hukum sipil Amerika Serikat. Pasalnya, sebagian metode yang ingin digunakan akan menimbulkan persoalan hukum apabila diterapkan di wilayah Amerika Serikat sendiri. Para tahanan yang ditangkap bukanlah anggota biasa. Mereka adalah tokoh-tokoh senior Al-Qaeda yang diyakini mengetahui berbagai rahasia organisasi. Ketika mereka menolak memberi informasi, CIA memutuskan menggunakan metode interogasi yang jauh lebih keras dengan harapan dapat memperoleh petunjuk tentang keberadaan Osama bin Laden. Banyak pihak meyakini bahwa para tahanan pantas menerima perlakuan sekeras apapun jika hal itu dapat menyelamatkan nyawa warga sipil. Metode Enhanced Interrogation Technique menggabungkan tekanan fisik dan psikologis. Teknik tersebut mencakup tamparan, penghinaan, posisi stres, hingga perampasan tidur. Dalam beberapa kasus, tahanan dipaksa tetap terjaga selama berhari-hari. Jika mereka tetap menolak bekerja sama, interogasi dapat ditingkatkan dengan metode lain, termasuk ancaman penghilangan nyawa, penempatan di ruangan yang sangat sempit, dan yang paling brutal adalah waterboarding. Teknik itu membuat seseorang merasakan sensasi seolah-olah sedang tenggelam. Tujuan utama dari seluruh metode tersebut adalah memperoleh informasi yang dapat mengarah kepada Osama bin Laden dan mencegah serangan berikutnya terjadi. "5 years since 9/11, and Osama bin Laden is still wanted. Officials say they're making the country safer from an attack. But are they?" Bertahun-tahun telah berlalu dan Osama bin Laden masih belum ditemukan. Hadiah sebesar $25 juta bagi siapapun yang bisa memberikan informasi mengenai keberadaannya memicu banjir laporan kepada CIA. Hampir setiap hari muncul klaim baru. Ada yang mengatakan bin Laden sedang sakit, ada pula yang mengklaim ia telah meninggal dunia. Namun, sebagian besar informasi itu berakhir sebagai jalan buntu. CIA terus menghabiskan waktu dan sumber daya untuk memverifikasi setiap petunjuk. Meski telah mengikuti ribuan laporan dari berbagai penjuru dunia, mereka tetap tidak berhasil menemukan target utama mereka. Perburuan itu seolah berjalan di tempat. Di saat yang sama, ancaman baru terus bermunculan. CIA menerima laporan mengenai rencana serangan terhadap New York, termasuk sistem kereta bawah tanahnya. Ada pula informasi tentang rencana pembajakan sejumlah pesawat untuk melancarkan serangan berskala besar. Semua itu menunjukkan bahwa Al-Qaeda masih berupaya menciptakan serangan yang bahkan lebih besar daripada 9/11. Pada April 2007, laporan intelijen mengungkap ketertarikan Al-Qaeda terhadap senjata pemusnah massal, bukan hanya bahan radioaktif, tetapi juga toksin dan racun lainnya seperti antraks. CIA juga memperoleh informasi bahwa Osama bin Laden pernah bertemu dengan ilmuwan nuklir di Pakistan sebelum 9/11. Dalam salah satu laporan, ketika dijelaskan bahwa tantangan terbesarnya adalah memperoleh uranium yang diperkaya dan komponen lainnya untuk membuat senjata nuklir, ia memberi kesan bahwa kemungkinan tersebut bukan sesuatu yang mustahil bagi Al-Qaeda. This is trying to recruit nuclear scientists. This would seem to be the ultimate nightmare that this administration keeps talking about. Laporan tersebut tentu tidak bisa diabaikan. CIA meyakini bahwa upaya memperoleh senjata pemusnah massal merupakan salah satu prioritas Al-Qaeda yang didorong langsung oleh bin Laden. Dalam berbagai pernyataannya, bin Laden bahkan menggambarkan ambisinya untuk menciptakan Hiroshima bagi Amerika sebagai puncak dari perang melawan Amerika Serikat. أيها الشعب الأمريكي، وهذا واجبنا وإخواننا قائمون به. أرجو الله أن يثبتهم وينصرهم. I'm alive and I'm well. That's the main message of a new videotape from Osama bin Laden, the first in nearly 3 years. A radical Islamic website says a new video is coming from him, timed to coincide with next week's anniversary of the 9/11 attacks. If it turns out to be real, that he's still alive and secure enough to be making videos,
6 tahun telah berlalu sejak tragedi 9/11. Namun, CIA belum memiliki petunjuk yang benar-benar mengarahkan kepada Osama bin Laden. Setiap kali peringatan tragedi 9/11, para personel CIA kembali dihadapkan pada kenyataan bahwa Osama bin Laden masih belum berhasil ditemukan. Bertahun-tahun mereka telah bekerja tanpa henti, tetapi hasil yang diharapkan belum juga datang. Frustasi dan tekanan pun terus bertambah. Namun, di luar CIA, kritik masih terus bermunculan. We have an intelligence network that is so dumb they could throw themselves to the ground and miss. There's been a complete intelligence failure here. Sejumlah media mempertanyakan kemampuan badan intelijen itu, bahkan menyebut kegagalannya sebagai alasan perlunya tim baru untuk memimpin perburuan bin Laden. The intelligence failures that may have led to the September 11th attacks. The commission itself is going to have to sort through all of this finger pointing and come up with a report in July saying who should have known what and when. Tekanan itu semakin besar ketika bayang-bayang laporan Komisi 9/11 masih terus menghantui mereka. Laporan yang kemudian menjadi buku terlaris itu mengkritik berbagai kegagalan intelijen sebelum serangan itu terjadi. Di mata publik, CIA dianggap gagal mengantisipasi ancaman dan belum mampu membawa Osama bin Laden ke pengadilan. Bagi para personelnya, tuduhan itu menjadi beban yang terus menghantui mereka. Today, President Bush hosted the man who will be president in less than 2.5 months. When Barack Obama is sworn in on January 20th, he'll inherit a world of trouble. But today, it was one gracious couple welcoming another to their new home and new life. What is the most urgent threat when it comes to security that Barack Obama has to deal with? The most urgent threat that he'll have to deal with is an attack on our homeland. I wish I could report that's not the case, but there's still an enemy out there that would like to inflict damage on America. Pada Januari 2009, Barack Obama resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat. Sejak awal masa jabatannya, ia menegaskan bahwa menemukan Osama bin Laden merupakan salah satu prioritas utama pemerintahannya. Bagi Obama, menghabisi bin Laden bukan hanya sekedar membalas serangan 9/11, kejatuhannya diyakini akan melemahkan Al-Qaeda dan menjadi langkah penting dalam perang melawan kelompok tersebut. Karena itu, Obama menyuruh CIA untuk meningkatkan upaya pencarian bin Laden. Lebih banyak sumber daya dikerahkan, pencarian dijadikan prioritas utama, dan Obama meminta laporan perkembangan secara rutin. We will disrupt, dismantle, and defeat Al-Qaeda while preventing Afghanistan from again serving as a base for terrorists. And because of our drawdown in Iraq, we are now able to apply the resources necessary to go on offense. In fact, over the last 19 months, nearly a dozen Al-Qaeda leaders and hundreds of Al-Qaeda's extremist allies have been killed or captured around the world. Direktur CIA kemudian mengumpulkan para pejabat senior dan menanyakan perkembangan terbaru. Namun, jawabannya masih sama. Para agen tidak pernah berhenti mengejar setiap petunjuk yang muncul, tapi tak ada satupun yang berhasil membawa mereka kepada Osama bin Laden. Ia benar-benar mendesak para agen CIA untuk menunjukkan kemajuan. Sebagai lembaga intelijen, mereka harus mengembangkan banyak kemungkinan yang bisa dijadikan solusi, dan salah satu peluang itu datang dari sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah. Dinas Intelijen Yordania atau GID telah menangkap seorang dokter bernama Humam Khalil Abu Mulal Al-Balawi dengan nama samaran Abu Durjana Al-Khorasani. Menurut beberapa sumber, ia ditangkap di kota Amman, Yordania pada awal tahun 2009. Ia dikenal memiliki pandangan yang mendukung Al-Qaeda dan secara terbuka menulis dukungan terhadap kelompok tersebut. Alih-alih memenjarakannya, intelijen Yordania melihat peluang lain. Mereka mengusulkan kepada CIA agar Al-Balawi dibalikkan menjadi agen ganda dan digunakan untuk menyusup ke dalam Al-Qaeda. Sebagai imbalannya, Al-Balawi tidak akan dipenjara. Jika ia berhasil memberikan informasi yang mengarah kepada para pemimpin Al-Qaeda, ia akan memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar. Rencana itu pun segera dijalankan. Al-Balawi dikirim ke Afghanistan dengan misi menyusup ke jaringan Al-Qaeda. Operasi itu penuh resiko. Begitu memasuki lingkungan tersebut, ia menghilang selama berbulan-bulan. Tak ada kabar sedikit pun. Muncul pertanyaan di kalangan intelijen, apakah ia kabur begitu saja? Ataukah penyamarannya telah terbongkar sehingga ia dibunuh oleh Al-Qaeda? Waktu pun terus berlalu. Hingga akhirnya, pada November 2009, Al-Balawi kembali menghubungi para pengendalinya. Ia mengaku telah mendekati Ayman Al-Zawahiri, orang nomor 2 di Al-Qaeda. Bahkan, ia mengirim bukti yang menunjukkan kedekatannya dengan Ayman Al-Zawahiri.
Bagi CIA, kabar itu seperti terobosan terbesar dalam bertahun-tahun. Jika Al-Balawi benar-benar memiliki akses kepada Ayman al-Zawahiri, bukan tidak mungkin ia juga dapat membawa mereka kepada Osama bin Laden. Namun, sebelum memanfaatkan informasi tersebut, CIA ingin memastikan bahwa Al-Balawi benar-benar dapat dipercaya. Sebuah pertemuan pun diatur di Camp Chapman, dekat kota Khost, Afghanistan, yang tidak jauh dari perbatasan Pakistan. Merekrut sumber dari dalam Al-Qaeda merupakan sesuatu yang hampir mustahil. Bagi CIA, seseorang yang memiliki akses langsung kepada pimpinan tertinggi Al-Qaeda adalah aset yang sangat langka. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Ia benar-benar datang untuk menemui CIA. Mobil yang membawa Al-Balawi dilambaikan lolos begitu saja, melewati pos pemeriksaan tanpa digeledah, karena kepala pangkalan Jennifer Matthew memutuskan melewatkan prosedur penggeledahan standar demi langsung mendapatkan info dari sang informan. Mereka percaya orang yang baru saja tiba mungkin adalah kunci untuk menemukan Osama bin Laden. Beberapa petugas kemudian berjalan menghampiri mobil tersebut dan menyuruhnya untuk keluar serta mengangkat tangan dari jubahnya. Namun, ia tidak mau mengeluarkan tangannya dan tiba-tiba ledakan dahsyat itu mengguncang markas CIA. Sebanyak 7 perwira dan kontraktor CIA tewas, termasuk kepala pangkalan Jennifer Matthew bersama seorang perwira intelijen Yordania. Insiden di Camp Chapman menjadi salah satu hari paling kelam dalam sejarah modern CIA. Al-Balawi ternyata telah membelot kepada Al-Qaeda. Ia telah menempatkan detonator bom di tubuhnya dan memperingatkan bahwa menghabisi para mujahidin tidak akan membuat pihak Amerika dan sekutunya merasa aman dari serangan-serangan berikutnya. I am Dr. Abu Dujan al-Khurasani, Jordanian. The Jordanian and the American intelligence services offered me millions of dollars to work with them and spy on Mujahideen here. But Alhamdulillah, I came to the Mujahideen and I told them everything. And we arranged together this attack. Look, this is for you. It's not watch. It's detonator. Don't think that you just press it and button, killing Mujahideen, you are safe. You will be sent to the hell. Bagi CIA, serangan tersebut meninggalkan luka yang sangat dalam. Mereka bukan hanya kehilangan rekan kerja, tetapi juga sahabat dan orang-orang yang selama bertahun-tahun berjuang bersama dalam perburuan Osama bin Laden. The flag at CIA headquarters flew at half-staff today for 7 of its own. Director Leon Panetta said they died far from home and close to the enemy. Too close, it turned out. Namun, alih-alih membuat mereka mundur, serangan itu justru memperkuat tekad mereka. Perburuan bin Laden tidak lagi sekedar menjalankan perintah negara atau mengejar target intelijen. Bagi banyak agen CIA, misi itu telah berubah menjadi urusan yang sangat pribadi. Mereka berjanji akan menemukan orang yang bertanggung jawab, apapun resikonya, dan perburuan Osama bin Laden harus dilanjutkan.